Pemirsa, sidang perceraian artis Ira Rizwana dan pebasket nasional Ali Budimansyah yang digelar di Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat, Senin 15 Juli kemarin, akhirnya memasuki babak akhir, di mana pihak Pengadilan Agama Bogor menjatuhkan putusan akhirnya. Dalam putusan akhirnya itu, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Dr. Andes E.D. Lutfi SH memutuskan Ira Rizwana telah resmi bercerai dari Ali Budimansyah. Putusan ini tentu saja mengejutkan banyak pihak, mengingat Kecewanya ya saat itu ya, maksudnya antara gue mesti harus dikeluarin janin itu, maksudnya harus gue kehilangan itu kecewa. Tapi kalau sekarang gue udah mengembalikan hidup gue, ya udah deh, entar dulu mungkin Tuhan belum ngasih. Jadi ya yang gue rasain itu aja gitu. Jadi gue nggak, sebenarnya sih gue udah nggak mau pikirin dulu, karena yang ada gue jadi stres, yang ada gue juga jadi takut kalau hamil. Jadi gue bawa enjoy aja dulu, gue cari kesibukan lain untuk gue tiba-tiba gue dengan sendirinya siap untuk hamil gitu. Gue pengennya seperti itu. pemirsa, setelah Dhani Ahmad mendepak Erwin dari posisinya sebagai basis kelompok musik Dewa, kini pentolan band asal Surabaya itu kembali bikin sensasi. Kali ini Dhani dikabarkan ingin menikah lagi. Rupanya Maya, istri Dhani, mengizinkan keinginan suaminya itu. Tapi diam-diam tanpa sepengetahuan Maya, Dhani malah sudah menikah dengan seorang gadis. Benarkah demikian? Kita simak saja penuturan Dhani berikut ini. Pemirsa, dalam sepekan ini pentolan grup band Dewa Dhani Ahmad benar-benar sanggup menyita perhatian banyak orang. Belum sempat Dhani memberikan keterangan seputar keluarnya Erwin dari posisinya sebagai basis Dewa, kini berita baru kembali melanda Dhani. Berita itu seperti dilansir dari sejumlah tabloid hiburan ibu kota, menyebutkan kalau Dhani katanya ingin menikah lagi untuk yang kedua kalinya. Anehnya, keinginan Dhani yang ingin menikah lagi kabarnya disetujui Maya, istrinya. Meski demikian, Maya tidak gegabah dalam memberikan izin kepada suaminya untuk menikah lagi. Kabarnya Maya sempat mengajukan satu syarat kepada Dhani, di mana dalam hal ini Dhani boleh menikah lagi asalkan dengan seorang janda. Terlepas dari benar tidaknya gosip itu, kabar lain justru kembali mencuat. Rupanya tanpa sepengetahuan Maya, diam-diam Dhani malah sudah menikah dengan seorang gadis asal kota Surabaya. Benarkah ayah dua anak ini sudah menikah lagi secara diam-diam? Enggak, itu cuma gosip lah. Saya memang sudah menikah dengan gadis asal Surabaya, istri saya itu. Kalau itu hanya gosip semata, bagaimana dengan kabar yang mengatakan Dhani pernah meminta izin kepada istrinya untuk menikah lagi? Ya dulu diizinkan dulu waktu itu. Kalau sekarang sih enggak, kayaknya enggak tahu kenapa. Ya kalau suatu saat istri saya mengizinkan, ya saya mesti tanya sama kiai saya dulu gitu. Boleh nggak gitu kan, karena saya kan hidup kan karena keputusan saya pun itu kan nggak berdasarkan keputusan saya sendiri gitu. Saya mempunyai guru spiritual yang saya sangat hormati gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya beliau membolehkan, ya saya akan melakukannya, tapi kalau tidak boleh ya nggak boleh gitu. Jadi memang benar Dhani pernah diizinkan istrinya untuk boleh menikah lagi? Ya diizinkan kalau misalnya kawin lagi asal sama sahabatnya istri saya gitu loh. Kalau ada istrinya yang janda, ada sahabatnya yang misalnya menjanda gitu ya. Ya mungkin saya diizinkan pada waktu itu ya. Kalau sekarang sih mungkin nggak boleh. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek Nari Cek. Came in here just to see his guilty face. Pemirsa, Minggu 14 Juli kemarin Rumah Produksi Bintang Group menggelar acara jumpa fans 3 bintang Lux, Dian Sastrowardoyo, Tamara Blazinski, dan Feby Febiola di lapangan Gasibu, Bandung, Jawa Barat. Sebelum acara jumpa fans tersebut dimulai, ketiga bintang iklan ini melakukan pawai keliling di ruas-ruas jalan utama kota Bandung. Kehadiran Dian Sastrowardoyo, Tamara Blazinski, dan Feby Febiola di Kota Kembang ini ternyata sanggup menyita perhatian masyarakat setempat. Bahkan dengan sangat antusias, masyarakat setempat mau menyaksikan satu persatu jalannya acara jumpa fans itu. Setelah di Bandung, Bintang Group dan ketiga bintang Lux akan menggelar acara yang sama di Kota Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Medan. Tentang acara jumpa fans ini, lalu bagaimanakah perasaan ketiga bintang Lux itu?
senang sekali kita bisa ada acara di Bandung karena kita bertiga bisa bertemu karena kita bertiga schedule-nya padat dan alhamdulillah pada saat kesempatan seperti ini kita bertiga bisa berkumpul. Itu satu dan kedua ternyata masyarakat Bandung itu tanggapannya sangat baik dan bagus gitu. Kita jadi senang sekali dan kita bersemangat sekali untuk nanti maju ke atas panggung ya. Ini pengalaman pertama. Kalau Tamara mungkin tadi aku udah dengar sudah ada pengalaman sebelumnya gitu, tapi ini pengalaman pertama bagi aku dan ternyata walaupun agak panas tapi fun gitu ya karena kita bisa keliling-keliling kota Bandung. Makasih kota Bandung terus ketemu sama fans yang kayaknya mereka semua antusias banget. Jadi memang senang banget. Jauh lebih seru daripada yang saya kira. Soalnya ternyata bisa ngelihat orang-orangnya, dilihat jalan-jalan pokoknya kayak seru banget deh ngeliat jalan-jalan gratis. Setelah acara tersebut berlangsung, apakah mereka mempunyai masukan untuk acara yang sama di kota-kota lainnya? Oh, saya sih senang ya karena pada saat-saat seperti ini saya bisa langsung berjumpa dengan para penggemar. Sama ya kayaknya sih acaranya udah perfect banget. Jadi nggak ada saran apa-apa. Cuma ya mudah-mudahan kayak begini terus di kota-kota yang lain gitu ya. Kalau ini kan aman, terus juga lancar. Mudah-mudahan nanti di kota lain juga seperti itu, lancar dan aman. For those that death excludes, we're just thinking. We're just checking. Pemirsa, berikut ini kita simak berita aktual yang berhasil dihimpun tim Cek Tadi Cek. Pemirsa, sidang perceraian artis Ira Rizwana dan pebasket nasional Ali Budimansyah yang digelar di Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat, Senin 15 Juli kemarin, akhirnya memasuki babak akhir, di mana pihak Pengadilan Agama Bogor menjatuhkan putusan akhirnya. Dalam putusan akhirnya itu, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Dr. Andes E.D. Lutfi SH memutuskan Ira Rizwana telah resmi bercerai dari Ali Budimansyah. Putusan ini tentu saja mengejutkan banyak pihak, mengingat sejak awal sidang ini digelar, Ali Budimansyah yang bertindak sebagai tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tersebut. Selama sidang perceraiannya itu berlangsung, Ali Budimansyah memang sudah melayangkan surat keberatan atas semua tuntutan Ira ke pihak Pengadilan Agama Bogor. Namun demikian, sepertinya pihak Pengadilan Agama Bogor tidak begitu memperhatikan surat keberatan yang sudah diajukan Ali itu. Bahkan dalam kasus ini, pihak Pengadilan Agama Bogor agaknya tetap pada pendiriannya untuk mengabulkan keinginan Ira yang ingin segera menceraikan Ali Budimansyah. Ironisnya, sidang putusan ini pun tidak dihadiri oleh Ira. Ira hanya mengutus salah satu kerabat dekatnya sebagai kuasa khusus. Mengingat sidang putusan ini tidak dihadiri oleh masing-masing tergugat dan terkesan sangat tergesa-gesa, lantas dasar hukum apakah yang menjadi pegangan pihak Pengadilan Agama Bogor untuk mengabulkan keinginan Ira untuk segera menceraikan Ali Budimansyah? Dasar mengabulkan gugatan penggugat pertama adalah gugatan dalil penggugat sendiri ya yang telah dibuktikan di depan sidang itu ya. Kemudian karena tergugat itu tidak hadir di dalam persidangan, maka apa yang disampaikan atau didalilkan penggugat itu dianggap benar begitu. Karena tergugat tidak hadir tanpa alasan. Buktinya bahwa dalil yang dikemukakan oleh penggugat itu baru rumah tangannya kacau, ya. Akibat sikap tergugat seperti itu, gitu ya, nggak usah diperinci lagi. Nah, pengakuan tersebut dikuatkan dengan keterangan pihak keluarga, dalam hal ini temannya, itu sudah cukup. Berarti apa yang didalilkan penggugat itu sudah dianggap benar. Setelah pihak Pengadilan Agama Bogor menjatuhkan putusan akhirnya itu, lalu bagaimanakah komentar Ibu Akbar Gibrani ini terhadap hasil sidang perceraiannya itu? Ya, gue sih sebenarnya merasa kurang puas ya. Tapi kalau memang peraturannya seperti itu, mau apa? Mau ngomong apa lagi? Mau protes ya nggak bisa. Ya udahlah, gue tungguin 2 minggu gitu. Mengingat ini adalah sidang putusan akhir, mengapa Ira justru tidak menghadiri persidangan tersebut? Karena tadi gue ada kerjaan yang kebetulan memang gue nggak bisa ninggalin. Udah janji dan memang udah nggak bisa lah gitu loh, nggak bisa telat pula gitu. Lalu bagaimana dengan Ali? Apakah Ira tahu alasan ketidakhadiran mantan suaminya itu dalam persidangan? Kalau gue sih ya ngerasa ya udahlah gitu, udah nggak peduli gue sama dia. Dan ini
saya mau minta kepada teman-teman wartawan, ini adalah terakhir saya memberi statement tentang mantan suami saya. Karena besok-besok saya tidak akan pernah mau nyebut namanya dia lagi. Karena buat saya, dia udah jadi masa lalu saya dan nggak penting banget gitu buat diomongin. Apakah kemudian Ira tidak akan pernah mau lagi memaafkan Ali? Saya sudah memaafkan dia dari dulu. Buat apa dia datang ke saya lagi untuk minta maaf? Udah nggak penting dan semua udah terlambat buat dia gitu loh. No, 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 no. Pokoknya jangankan pintu hati, daun pintu aja udah ketutup kali. Pokoknya udah nggak ada lah. Buat gue Budi udah jadi masa lalu.